Bersyukur saya pernah dikasih kesulitan, saya pernah dikasih hinaan dari orang-orang, itu saya belajar. Kegiatan aku saat ini ya lebih banyak mengurusin artis-artisku aja. Terus ada juga sedikit bisnis yang nanti akan keluar di tahun 2023. Ya sekarang lagi sibuk mempersiapkan untuk gimana konsep-konsep. Ya mumpung habis pandemi ini kan banyak sekali usaha-usaha yang mati ya, yang nggak bisa bangkit. Tapi semoga keadaannya sudah stabil lagi, kita bisa berusaha lagi dan tetap semangat, ya kan? Gimana adaptasinya setelah pandemi? Ya banyak hal yang kesulitan pasti ya, banyak kesulitan. Tapi ya kalau nggak kita hadapi, nggak kita jalani ya kita harus bersyukur. Kenapa? Masih dikasih kesehatan sama Allah, masih bisa begini, bisa sehat, masih bisa hidup lah ya kan. Itu kan nomor satu yang harus kita syukuri. Jadi tetap kita harus bangkit dan kita juga harus punya ide-ide kreatif yang untuk kedepannya gimana menjadikan ini pelajaran di masa pandemi ini, kita jadi pelajaran yang berharga buat kita untuk kedepannya. Kita jangan sampai lengah ya, jangan sampai lengah atau jangan terlena dengan hal-hal yang gampang kedepannya. Ternyata begitu dikasih situasi yang sulit kita jadi repot ya kan. Jadi bisa jaga-jagalah ke depannya. Jadi kita membuat usaha, kita pikirkan sekali, jangan karena kita gue pengen dapat nama, pengen ini, mau cepat. Jadi kita lebih baik berpikir dulu baru bertindak. Terus gebrakan apa nih yang dalam waktu dekat ini yang mau dibikin? Ada beberapa gebrakan sebenarnya yang aku akan buat di tahun ini ya, tapi sudah berjalan sih saat ini. Sebenarnya nantilah akan diumumkan, jadi masih rahasia dulu ya kan. Nanti kalau sudah diumumkan bersama sahabat-sahabat, teman-teman, kolega, keluarga, baru nanti bukan rahasia lagi ya kan. Gitu. Berarti cerah dong? Alhamdulillah, semoga bisa menjadikan maksudnya kesempatan juga buat saya juga bisa membantu yang lainnya juga. Tapi dilihat sekarang beda banget ya sekarang ya, lebih fresh, lebih apa sih ininya rahasianya? Sebenarnya gini ya, usia saya sudah memasuki hampir 50 tahun. Jadi sebenarnya kita bukan dibilang takut menolak tua, tapi kita harus menjaga gitu loh, merawat, menjaga. Saya lebih banyak sekarang tuh lebih banyak istirahat. Ya makan saya tidak mau diet karena saya ingin menikmati apa yang ada semasih saya menjaga, tapi tetap dijaga dengan misal kolesterol atau tekanan darah saya atau apa segala macam. Tapi saya nggak mau diet karena saya ingin menikmati semua makanan. Ya semasih kita hidup kita harus nikmatin dong, apa yang bisa kita nikmatin, tapi tetap harus kita jaga. Ya saya juga perawatan wajah di klinik Sona ya, Sona Estetik Klinik, dan ya secukupnya ya, tidak too much. Karena saya tahu banget kalau saya too much banget berdandannya atau merawat diri nanti malah jadi terlalu kekencengan ya wajahnya atau nggak natural gitu loh. Ya setidaknya seminggu sekali saya melakukan aktivitas perawatan untuk wajah saya dan tubuh saya. Sekarang saya juga meloloskan badan saya dan turun 13 kilo lebih dan lebih ringan untuk melangkah, bertindak, semuanya lebih enak lah. Action tuh lebih nggak terlalu ini. Baju dulu dari XL sekarang udah menuju M2L gitu loh. Jadi alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Celana dari ukuran 36 sekarang 31, jauh ya kan. Nah jadi ya lebih mudah lagi lah gitu. Tentang idolanya Tamara dan perawatannya seperti apa yang kakak sukai gitu? Tamara Bleszenski, wah kalau satu wanita, saya pikir Tamara itu salah satu wanita tercantik yang saya pernah tahu ya. Saya nggak terlalu dekat juga sama aktris ini, tapi saya dari dulu mengidolakan dia dari tahun 90 awal. Cukup lama saya selalu, waduh kok ada nama Tamara itu saya tergila-gila banget melihat dia tampil di iklan ataupun dia salah satu iklan yang boom pasti kan tahu lah ya, sebuah sabun gitu loh. Tapi saya pikir tetap aja bagi saya dia wanita tercantik mau apapun
Ya kalau tua ya pastilah, kita juga makin tua tuh pasti makin perubahan tuh pasti ada. Tapi bagi saya dia tetap Tamara Blaze gitu loh. Aktris luar negeri kayak Brigitte Bardot, Nicole Kidman yang dari zaman barometer dulu ya, tetap aja mereka mudanya secantik apapun, tuanya pasti tua lah. Namanya kita manusia, benar kata Tamara, saya ini manusia. Ya kalau dia pampir ya cantik terus kali ya, karena dia manusia ya dia pasti gravitasi bumi ini membuat kita akan ada perubahan. Berbahagialah dengan usia yang tua. Saya juga bangga kalau saya tua. Saya nggak pernah malu dengan usia saya, dengan perubahan dari diri saya nggak pernah malu. Karena bagi saya, kalau saya dikasih Allah umur yang panjang sampai tua, berarti itu bonus buat saya. Kalau masalah jelek atau menurut pendapat orang tuh kita udah jadi perubahan jadi jelek ya, nggak apa-apa. Yang tua-tua ini juga banyak suka kok. Tamara belakangan ini di komen sama netizen karena mukanya makin tua dan nggak perawatan. Apa menurut kata sendiri seperti apa? Ya sekarang gini, netizen kan mungkin netizen zaman sekarang ini kan anak yang baru lahir pada tahun 2000-an atau 90-an. Tapi mereka tidak mengetahui kalau Tamara itu bagi saya, ya kalau saya ini lahirnya memang tahun 70-an, hampir selevel sama Tamara usianya ya. Bagi saya tetap aja dia Mahma sebuah aura yang pernah ada di Indonesia, aktris yang cantik itu adalah Tamara. Kalau nggak gitu nggak mungkin semua iklan, setiap dia tampil itu menjadikan kecantikannya itu jadi idola buat saya aja, mengidolakan dia walaupun apapun dia, maupun dia umur 60 tahun, 70 tahun, bagi saya dia tetap Tamara Bleszynsky yang saya sukai gitu loh. Nah, kalau semoga nih tidak terlalu menghujat lah ya netizen ya, karena atau gimana pun dia sudah memasuki fase kebahagiaan dengan usianya dia. Mungkin dia tinggal di satu daerah yang udah tenang, dia sudah tidak menikmati lagi harus perawatan yang gimana-gimana banget. Jadi dia pikir sudah, bagi dia kebahagiaan itu adalah dari hatinya. Saya juga berpikir yang sama, kebahagiaan itu bukan karena kita punya uang ataupun kita punya bisa perawatan mahal, belum tentu juga gitu loh. Tapi kebahagiaan itu adalah hati kita di mana kita merasa tenang, confidence. Jadi kita confidence gitu, percaya diri dengan diri kita, dan kita sudah tidak punya target yang gue harus slim, harus. Ini tragedi Tamara ini sebenarnya pernah ada salah satu supermodel ya, namanya Linda Evangelista. Nah, itu sama tuh. Ketika saya baca banget tentang Linda Evangelista, dia bilang, saya sudah tidak mau lagi dengan suntikan atau apapun, jarum-jarum ataupun pisau bedah itu menyakiti diri saya lagi. Saya lihat dari profil dia dari supermodel itu kan cantik banget gitu loh. Nah, tapi ketika dia sudah memasuki masa kebahagiaannya, dia pikir mau saya sekarang gelek, gendut, gede, itu bagi saya tetap Linda Evangelista. Begitu juga dengan Tamara. Apapun dia sampai umur dia 80 tahun, udah rambutnya ubanan apa dia tetap Tamara Bleszynsky buat saya. Karena bagi kita mengidolakan seseorang itu bukan karena perubahan fisik, bukan perubahan fisik ataupun bentuknya, tapi kita mengidolakan adalah prestasinya. Dan Tamara ini adalah salah satu aktris yang berprestasi. Menurut saya dia adalah salah satu kecantikan yang abadi. Jadi tipsnya apa sih supaya masih kelihatan awet muda sekarang? Tipsnya sebenarnya adalah hidup tenang. Kita harus berdamai dengan diri kita harus tenang, kita harus ikhlas, dan kita tidak punya negative thinking dengan siapapun. Kita tidak pernah mempunyai target yang muluk-muluk lagi, karena memasuki fase 50 tahun, mau target apa itu toh kita kalau dikasih garisnya kaya ya kaya aja sama Tuhan gitu loh. Kalau mau kita bekerja keras sampai jungkir balik juga kok tetap nggak bisa mendapatkan apapun, ya memang sudah rezekinya di situ. Jadi ya ikhlas aja, nikmatin apa yang ada, bersyukur dengan apa yang ada. Saya malah bersyukur saya pernah dikasih kesulitan, saya pernah dikasih hinaan dari orang-orang. Itu saya belajar artinya apa? Saya belajar untuk diri saya sendiri. Artinya saya banyak ingin merubah diri saya. Oh ya, apa yang untuk baik untuk diri saya. Jadi kitanya yang harus bisa menentukan kebahagiaan itu. Dan kita selalu banyak berdoa dan bersyukur, itu aja. Itu yang menjadi salah satu motivasi ya? Salah satu motivasi, dan saya pikir ya kita ini kan istilahnya memasuki usia tua itu bagi saya bukan hal yang menakutkan gitu loh. Toh kalau kita nanti mati juga pasti kan semuanya, ya apa yang bisa kita ciptakan di setiap hari
hari ini kita melakukan apa yang kegiatan yang positif, itu yang kita harus bisa nikmati. Dan kita syukuri adalah ketika kita tidur, kita bangun tidur, kita masih bisa melihat dunia ini. Bagi saya itu adalah rasa syukur yang sangat luar biasa.